Aduh. Aku mengajari mereka bagaimana menjadi istri yang baik. Tapi mereka memasukkan kubis sebesar ini ke mulutku. Momo, kamu berbohong. Itu tidak sebesar itu. Lihat, Jia Mingga Kinia. Mereka benar-benar memasukkan kubis ini ke mulutku. Aku yang melakukannya sendiri. Menyalahkan orang lain tidak adil. Kalian berdua tidak baik. Pukul mereka. Tepuk kaki mereka 20 kali. Lihat betapa keterlaluan tingkah mereka. Cukup. Cukup dengan menepuk kaki mereka 20 kali. Mereka memasukkan kubis ke mulutku. Sudah selesai? Bagaimana perasaanmu? Sakit? Pasti sangat sakit. Aku baik-baik saja. Kamu juga dipukul, kan? Punggungmu sakit? Tidak. Ayo lihat apakah kamu masih bisa berdiri. Putri tidak dipukul? Mungkin dia lebih kuat. Karena dia berlatih bela diri. Tuan muda sudah datang. Mengapa mereka memberitahu keluarga? Tuanku seharusnya benar-benar mendisiplinkan Celeramo. Jika kamu terlalu memanjakannya, sampai dia melanggar aturan negara Sin, dia akan menyebabkan masalah yang lebih besar. Momo, kamu mengerti betapa sulitnya hidup para wanita di sini. Mengapa kamu harus begitu keras pada mereka? Shangguan. Mengapa masih berlalu cepat? Setelah dipukul? Tunggu. Dengarkan aku. Aku akan menggendongmu. Pria baik tidak akan pernah membiarkan wanita lemah berjalan sendirian. Eyo. Tidak. Kamu tidak berat. Ini tombakmu. Tunggus Adventure. Hao Jia ini. Ini. Ambil ini. Kamu baik-baik saja? Kamu juga baik-baik saja? Bagus. Tidak apa-apa. Aku tidak membutuhkannya. Berikan kepada Shangguan. Dia terlihat kuat saja. Tapi sebenarnya dia sangat sedih. Tidak apa, aku punya lebih banyak. Aku benar-benar tidak membutuhkannya. Terima kasih, Yang Mulia. Baiklah. Hati-hati di perjalanan pulang. Tunggu. Lanjutkan. Aku akan berjemur. Nyonya, kali ini kamu membuat kesalahan besar. Yan Momo melaporkannya ke Kementerian Urusan Istana. Pangeran ke-6 juga dihukum. Mereka memotong tunjangannya dan menyuruhnya berlutut di kuil leluhur. Tenang saja. Oak. Yuping, Yuzhan, ambilkan aku pena dan kertas. Baik. Ini, Nyonya. Naonya, kamu menulis surat ke rumah lagi? Aku tahu surat-suratku tidak akan sampai. Kamu akan memberikannya kepada Su Shen. Tapi aku hanya perlu merasa bahwa aku masih punya rumah. Tidak, Nyonya. Tidak perlu menjelaskan. Kita semua hidup dan makan di tempat orang lain. Tidak ada dari kita yang hidup mudah. Aku mengerti. Tidak, Nyonya. Kami menyembunyikan surat-suratmu. Berharap bisa menyelundupkannya keluar suatu saat. Jika Nyonya tahu bahwa surat-suratnya tidak akan pernah sampai ke rumah, apakah dia akan sedih? Itulah mengapa aku memintamu untuk tidak memberitahunya yang sebenarnya. Dia baru saja tiba di sini. Mari beri dia sedikit harapan. Tapi kami tidak tahu mengapa pengawas Su tiba-tiba memeriksa kamar tidur kami. Dia mengambil semua suratmu. Aku dan Yuping ketakutan. Jadi kami tidak memberitahumu. Terima kasih. Aku pikir di negara Sin. Aku tidak punya keluarga. Dan tidak punya teman. Terima kasih sudah bersikap baik padaku. Aku melakukan kesalahan besar hari ini. Mungkin aku harus membayarnya dengan nyawaku. Surat tidak bisa keluar. Mungkin wasiatku bisa. Aku melakukan kesalahan besar.
Kurasa aku butuh 8 orang untuk mengusung petiku. Agar pemakamanku terlihat megah. Apakah kamu kucing? Kamu adalah kucing. Aku bahkan tidak mendengarmu masuk. Menurut ide kamu perlu punya 9 nyawa seperti kucing untuk membayar kesalahanmu. Aku dengar mereka memotong tunjanganmu dan menyuruhmu berlutut di kuil leluhur. Aku minta maaf. Mereka memang memotong tunjanganku. Aku memang dihukum. Tapi itu bukan salahmu. Benarkah kamu berpikir begitu? Ketika aku kecil, aku memanjat pohon di sekolah swasta untuk mengambil bunga sopora. Ibuku dipanggil, tapi dia bilang pada guruku bahwa salah membunuh minat anak-anak. Apa yang salah? Jangan bergerak. Sebenarnya, waktu itu aku tidak dapat bunga sopora. Malah kakiku sendiri yang terluka. Ketika aku pulang, ibuku juga membantuku mengoleskan salep seperti ini. Kamu persis seperti ibuku. Maksudku, sifatmu seperti ibuku. Kamu tahu maksudku. Tangan itu baru saja menyentuh kakiku. Lakukan sendiri. Yang mulia, aku tidak keberatan. Yang mulia, Aku keberatan. dia sangat. Nyonya, apa yang kamu tulis? Tuan muda keenam adalah orang baik. Aku ingin membalas kebaikannya. Aku ingin membantu mengobati masalah perutnya. Aku sedang menulis menu yang baik untuk perutnya. Akhirnya kamu mengerti. Apa maksudmu? Tidak ada. Aneh. Tolong bantu aku berdiri. Hati-hati. Berhati hatilah. Kamu tidak puas dengan esainya? Banjir di negara dan terkait dengan penghidupan rakyat. Aku merasa seperti melewatkan sesuatu. Zheng. Zheng, apakah kamu lelah? Ada sesuatu yang ingin kamu makan? Aku akan membuatkannya untukmu. Aku ya, Pak. Kamu boleh pergi sekarang. Tapi aku ingin tinggal di sini bersamamu, Zheng. Apa yang sedang kamu baca? Negara dan telah. Yang mulia. Yang mulia, ini adalah camilan bunga sopora yang baru saja aku kembangkan untukmu. Koki Liu yang membuatnya. Terlihat enak. Ketika aku masih kecil, aku memanjat pohon di sekolah swasta untuk mendapatkan bunga sopora. Lu Baoquan. Sepertinya kamu. Dan Nyonya Li dekat. Nona Song,
Tolong jangan mengatakan hal seperti itu. Tunggu, Song. Yang mulia, aku. Nona Song. Ya Tuhan. Negara dan mengalami bencana lagi? Nyonya. Tuan muda sedang bekerja. Mungkin kamu... Kamu juga tahu tentang banjir di negara Dan? Aku mendengarnya ketika aku masih kecil. Ada juga banjir sesekali di negara Ji selama musim banjir. Ketika itu sangat serius, keluargaku akan mempekerjakan pengungsi. Karena biayanya 30% lebih murah dari biasanya, atau bahkan setengahnya. Ada lagi? Ceritakan padaku. Setiap kali kami menghadapi banjir, orang tuaku akan memasang pagar di sekitar ladang, rumah, dan lumbung. Mereka juga memelihara anjing untuk mencegah pengungsi merampok makanan, melukai orang, dan merusak rumah. Pengungsi melarikan diri saat terjadi bencana. Setelah itu, kurang dari 10% dari mereka akan kembali. Kebanyakan orang muda memilih untuk menetap di tempat lain. Dalam jangka panjang, kehilangan petani akan menjadi lebih serius. Sekarang negara dan sedang dalam musim banjir. Ide bagus untuk meminta mereka menulis esai tentang banjir. Banjir di negara dan terjadi setiap tahun. Tapi tidak pernah ada yang berhasil. Ini juga menjadi perhatianmu selama bertahun-tahun. Para Young Lord belajar bersamaku. Mereka juga harus mencoba membantumu, Tuan. Tulisan Ki sangat buruk. Bahkan anjing bisa menulis lebih baik darinya. Song berpendapat bahwa untuk mengembangkan pertanian, kita harus terlebih dahulu mencerahkan rakyat dan membiarkan mereka mempelajari teknologi bertani. Meskipun itu benar, terlalu sulit untuk direalisasikan. Tapi Crown Young Lord melakukan pekerjaan yang hebat. Menggunakan kalimat paralel. Itu mewah tapi tidak berguna. Fourth Young Lord sangat kreatif. Dia mengutip fakta bahwa pengembangan pertanian perlu disesuaikan dengan kondisi lokal. Lingkungan dan populasi lokal harus diperhatikan. Jun selalu mengambil pendekatan yang bijaksana, tidak buruk. Aku juga membaca esai Sixth Young Lord. Zheng memang menjadi lebih dewasa. Dia selalu sakit. Aku tidak tahu dia tahu tentang hal-hal ini. Shenong menciptakan bajak yang membantu orang meningkatkan efisiensi produksi. Kaisar Yao memerintahkan 4 menteri untuk mengumumkan musim tanam kepada masa. Kaisar Shun memerintah kepada Menteri Houji untuk menjadikan produksi padi sebagai prioritas utama. Kaisar Yu merencanakan sistem tanah dan pertanian sehingga semua tempat memiliki pedoman untuk diikuti. Untuk membuat orang merasa aman, kita harus membiarkan mereka hidup sejahtera dan mengajarkan moralitas. Dia mengutip sebuah bagian dari Qi Min Yao Shu. Zheng sangat praktis. Dia bahkan menyebutkan kehilangan petani. Tanpa survei, dia tidak akan mengetahuinya. Bawa kedua artikel ini ke Song, dan biarkan dia melihat dengan baik. Dan suruh Zheng datang ke sini. Ja, Tuan. Salam, Ayah. Aku membaca esaimu. Itu bagus. Terima kasih, Ayah. Aku perlu menanyakan sesuatu padamu. Negara dan sedang dilanda banjir. Pengiriman pasokan menjadi masalah besar. Makanan yang tertunda di jalan mudah busuk. Apa ide yang kamu punya? Tidak masalah jika kamu mengatakan sesuatu yang salah. Tuan. Sang Tuan meminta untuk bertemu denganmu.
Apakah karena dia membaca esaimu? Ya. Ayah senang. Bagus. Tapi dia mengajukan pertanyaan lain. Aku punya ide, tapi aku tidak bisa mengatakannya langsung. Jika aku melakukannya, itu akan membuktikan bahwa rencananya untuk membangun kanal Sindan salah. Maka kamu tidak bisa mengatakannya. Sang Tuan tidak pernah salah. Bahkan jika salah, dia tetap benar. Ya. Yang Mulia, apa yang kamu tunggu? Bawa semua barang ini pergi. Tukar semua barang berharga menjadi emas dan sumbangkan. Dan ini, ya, Yang Mulia. Cepat! Shangguan, Kenapa kamu di sini? kami dengar negara Dan sedang dilanda banjir. Jadi kami menduga kamu akan mengirim barang pulang. Aku tidak punya banyak barang berharga. Ambil perhiasan ini dulu. Dan ini, setiap gadis menyumbangkan sesuatu. Kirim ini juga pulang. Banyak sekali, bodoh An tidak punya apa-apa selain uang. Dia tidak pantas mendapatkan barang-barang bagus ini. Lebih baik kita berikan kepada orang-orang negara Dan. Dia sudah baik kepada kita. Tapi kita tidak ingin memakai barang-barang ini untuknya. Atas nama rakyat negara Dan, saya berterima kasih. Jangan terlalu khawatir. Konon, Tuan Sin telah mengirim lebih banyak staf dan mengalokasikan dana. Begitu persediaan tiba, semuanya akan membaik. Sisi, aku... Aku juga ingin menyumbang sesuatu. Apakah ini cukup? Ini adalah tulang dan daging mentah yang baru disiapkan, yang bisa membantu pertumbuhan rambut. Baifu, tolong berkahilah semua orang di dunia, dan buatlah mereka bahagia dan aman. Kamu pergi ke dapur. Sekarang Baibu memanfaatkannya. Dapur apa? Memanfaatkan apa? Liu Baoquan tidak pernah menciptakan hidangan baru. Dari mana hidangan baru ini berasal? Aku minta maaf. Angkat kepalamu. Tidak ada yang menyalahkanmu. Liu Baoquan tidak pernah. Seseorang yang nasihat. Dalam waktu singkat, Kamu berhasil meyakinkannya? Semua orang bisa diyakinkan. asalkan kamu menemukan pendekatan yang tepat. Bagaimana kamu berhasil membuat semua orang? Membuat semua orang menyukaimu? Kamu membuatku bertanya-tanya apakah kamu juga menyukaiku. Bisa saja terjadi. Apakah kamu seorang bohong? Aku minta maaf. Tapi kamu seharusnya tidak menakutiku seperti itu. Aku sudah memperhatikan. Bahwa kamu suka menipu orang ketika kamu punya sesuatu di pikiran. Aku tidak menipu orang lain. Ceritakan padaku. Apa yang mengganggumu? Sebagai selirmu. Aku seharusnya membantumu menyelesaikan masalah. Jadi itu masalahnya. Kamu punya solusi? Mengapa kamu butuh solusi? Ketulusan sudah cukup. Cobalah untuk tidak memperlakukan Tuan sebagai Tuan. Dia adalah keluargamu. Kita bisa jujur dan terbuka dengan keluarga kita. Keluarga? Aku sangat marah. Dia bahkan menggunakan anjing untuk membuat Zheng menyukainya. Aku akan membuatnya menderita.
Nona, ini sudah kali ke-8 kamu bilang akan membuat Nyonya menderita. Tapi kamu tidak pernah melakukan apa-apa. Tunggu dulu, Nona. Apa? Rencana kita adalah menaruh surat cinta palsu di sini dan menyuruh pengawas Su mencari tempat ini. Lalu kita akan bilang bahwa Li Wei berzina, kan? Aku sudah bicara denganmu tentang rencana ini beberapa kali. Kenapa kamu masih bertanya? Tunggu. Apalagi? Pernahkah kamu berpikir bahwa tulisan tangan Li Wei sangat buruk? Tapi kamu cukup hati-hati saat menulis surat ini? Tuan muda ke-6 akan langsung tahu bahwa ini bukan ditulis oleh Li Wei. Kenapa tidak memberitahuku lebih awal? Aku lihat betapa bersemangatnya kamu. Kamu bahkan bilang ini ide paling cemerlang yang pernah ada. Aku tidak berani mengatakan apa-apa. Kenapa sekarang berani mengatakannya? Karena aku benar-benar khawatir akan dihukum bersamamu. Ayo pergi. East by Fu. Diem. Anak baik, kemarilah. Camarilla. By Fu. Detangla padaku. Diem. Nona, kenapa kita tidak mengajari Baifu pelajaran? Lalu, Tuan Muda ke-6 akan berpikir bahwa Li Wei tidak merawatnya dengan baik. Dia akan dihukum. Lalu aku akan menyiksa Baifu sangat keras, hingga tidak ada yang bisa mengenalinya. Yang mulia, hati-hati. Apa yang terjadi padamu? Sakit? Ini. Nyonya, Camel, kenapa kamu membuat Baifu terlihat seperti ini? Aku tidak. Siapa yang akan melakukan hal yang begitu kekanak-kanakan? Tidakkah kamu tahu jawabannya? Aku gugup bertemu ayahku. Tapi melihatnya, aku merasa jauh lebih baik. Jangan gugup. Kamu akan berbicara dengan ayahmu. Jika kamu masih merasa gugup, makan saja sepotong permen. Kenapa kamu membawa begitu banyak barang? Aku akan pergi. Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu membuat Baifu tidak bisa dikenali? Tidak bisa dikenali. Hanya ada 1, 2, 3, 10 bunga lagi di tubuhnya. Apa yang kamu pegang? Apa maksudmu? Apakah kamu bilang aku yang melakukannya? Bagaimana bisa kamu bilang itu aku? Apa kamu punya bukti? Di antara semua orang di sini, siapa lagi yang akan melakukan hal begitu kekanak-kanakan? Kamu beruntung. Karena ini sebenarnya membuat Tuan enak lebih baik. Kerja bagus. Tapi jangan pernah lakukan ini lagi. Buat dia terlihat normal. Bersikap baiklah padanya. Berhenti berbuat baik di sini. Tunggu saja. Aku pasti akan membuatmu menderita. Baifu, kamu sangat lucu. Tuanku, salam hormatku. Ini dia. Apa kamu sudah punya ide? Bagaimana kita mengganggu kesejahteraan dan negasi negara? Tidak apa-apa. Kamu bisa mengatakan apa yang ada di pikiranmu.
Di balik pintu ini, Aku ingin mengatakan sesuatu padamu sebagai seorang anak. lanjutkan. Alasan persediaan yang dikirim ke negara dan rusak. Adalah karena diangkut melalui air. Jadi kamu percaya transportasi tidak lebih baik? Ya. Aku membangun terusan Sin dan tanpa memperhatikan penentangan semua orang, berharap ini bisa membuat persediaan dikirim secepat mungkin. Sekarang kamu juga berpikir itu salah dilakukan. Aku tidak berpikir itu salah dilakukan. Terusan Sin dan telah membawa manfaat besar bagi kedua negara. Dan iklim di negara dan tidak bisa diprediksi. Dalam jangka panjang, masalah seperti ini akan sulit diatasi. Oleh karena itu, usul saya adalah kita bisa menggunakan transportasi darat juga. Menggunakan transportasi air dan darat akan menguntungkan semua orang dalam jangka panjang. Li Bei, lihat solusi buruk yang kau berikan kepada Zheng. Zheng bahkan tidak mau keluar dari kamarnya sekarang. Tepat sekali, Nyonya. Aku tidak bermaksud jahat. Tapi tuan muda kita tidak tumbuh di sisi tuan. Tuan cenderung mengabaikannya. Sekarang, karena ide Anda, keadaan tuan kita semakin buruk. Tepat sekali. Keadaan apa yang semakin buruk? Tepat sekali. Kenapa Anda di sini, tuan? Bukankah Anda di kamar? Tuan, Anda baik-baik saja? Apakah Tuan menghukum Anda? Aku akan memukul Li Wei untukmu jika Anda marah. Tuan. Sangat senang. Dia memintaku untuk mengatur pesta istana pertengahan musim gugur. Benarkah? Serius? Ayo. Minumannya aku yang traktir. Hebat. Akhirnya, tuan melihat bakat Anda. Ayo, duduklah. Mari kita minum. Tuan, Anda tidak boleh minum. Minuman ini untuk Anda. Baiklah, mari kita minum sampai mabuk. 1 gelas, 2 gelas, 3 gelas. Anda harus melihat kami minum. Mari kita minum. Isi gelasnya. Tidak apa-apa. Ini, Nyonya. Yang pertama untuk Anda. Nona Song, ini untukmu. Aku juga bisa minum? Bisa. Ayo. Mari kita ucapkan selamat kepada tuan muda kita. Ini, yang mulia. Selamat, Zheng. Festival pertengahan musim gugur sudah dekat. Aku merindukanmu lebih dari sebelumnya. Terutama kue bulan yang dibuat ibu. Jika aku bisa membantu tuan muda ke-6, mempersiapkan perjamuan istana pertengahan musim gugur yang baik, aku mungkin bisa bertemu dengan penguasa negara Sin dan mendapatkan hadiah. Kita mungkin bisa bersatu kembali di istana Sin. Juga, tuan muda ke-6 sudah baik padaku. Tolong jangan khawatir. Ayah, Ibu, surat-surat tidak bisa dikirim keluar. Aku hanya bisa mengirimkan rinduku pulang. Dengan cara tradisional kita. Karena Nyonya tahu suratnya tidak bisa dikirim, dia meletakkan surat di ambang jendela, di bawah bulan dengan kacang merah di atasnya. Menurut tradisi negara Ji, itu adalah cara untuk mengirim rindunya pulang. Aku sengaja menyalin suratnya. Silakan lihat, agar kita tahu apa yang dia lakukan. Bukankah aku sudah bilang jangan membacanya diam-diam? Aku tidak melakukannya diam-diam. Aku tahu ini tidak pantas. Aku hanya ingin memberitahumu.
bahwa Nyonya tidak bertingkah aneh seperti dulu. Dia tidak menulis apa-apa lagi. Hanya bahwa dia rindu rumah. Dia bilang kamu baik padanya. Dan dia meminta orang tuanya untuk tidak khawatir. Apakah dia sangat rindu rumah? Tentu saja. Orang merindukan keluarga mereka lebih dari biasanya saat festival. Nyonya sedang membuat kue bulan di dapur sekarang. Oke, mulai sekarang. Ketika dia menulis sesuatu, kirimkan surat-surat itu dengan mengatakan, itu dariku. Hanya saja, jangan sampai ada yang tahu. Juga, ada hal lain. Aku akan melakukan seperti yang kamu katakan. Naonya, kita harus cepat membersihkan ini. Jika pengawas tahu, itu akan buruk. Tapi jangan khawatir, bahkan jika dia tahu, aku tidak akan melaporkanmu. Apa yang terjadi di sini? Yang mulia, Nyonya yang melakukan ini. Aku tidak bersalah. Siapa yang melakukannya tidak penting. Nyonya, apakah Anda baik-baik saja? Apakah semua baik-baik saja? Mulai bersih-bersih sekarang. Ok. Yang mulia, aku perlu bicara denganmu. Kemarin, kamu bilang bahwa penguasa negara Sin memintamu mengatur pesta istana pertengahan musim gugur. Ya, Boleh aku yang melakukannya? Ini hanya kecelakaan. Yang mulia, jangan khawatir. Aku sudah memikirkannya. Aku janji akan mengatur pesta yang bagus dan spesial. Ini rencanaku. Boleh aku melakukannya? Tolong. oke. Sungguh, Yang Mulia, Anda yang terbaik. Kamu, Aku akan kembali bekerja sekarang. tunggu. Aku akan mengatur personel yang dibutuhkan untuk pesta. Jangan khawatir. Sushan, Terima kasih, Yang Mulia. Naonya. Nyonya, aku terlalu takut. Aku tidak bermaksud mengkhianatimu. ini bagus. Terlihat indah. Zai, kamu suka? Lucu sekali. Kamu melakukan pekerjaan yang bagus dengan hidangan ini. Cantik ya? Song. Ini Song, Zhang. Aku mengerti ini, pertama kalinya, kamu mengatur pesta istana pertengahan musim gugur. Dan aku tidak akan menyalahkanmu karena kurang pengalaman. Tapi kamu tidak bisa melakukannya seperti ini. Apa kamu ingin kami makan sambil berdiri? Tepat sekali, Sheng. Ini sama sekali tidak bijaksana. Kami bisa makan sambil berdiri. Tapi apa kamu membuat Tuan dan Nyonya, serta pangeran muda dan istrinya berdiri juga? Tuan dan Nyonya sudah datang. Ayah, pengganlah. Ramai sekali. Ayah, aku penasaran apakah Sheng ingin kami berdiri di dekat meja, agar kami bisa merasakan bagaimana rakyat kami hidup. Dia bahkan tidak menyiapkan kursi untuk kami. Ini adalah pesta air.
tuanku. Nyonyaku. Nyonya Hi. Silakan bangun. Para wanita paling tahu tentang hidangan lokal mereka. Karena itu, aku mengundang mereka untuk menyiapkan hidangan lokal itu untuk pesta pertengahan musim gugur. Dari situlah hidangan ini berasal. Bagaimana mungkin seorang selir bisa mencuri perhatian dari semua wanita di sini? Tidak apa-apa. Aku merasa ini menarik. Aku juga merasakan hal yang sama. Lanjutkan. Ini lebih seperti pesta keluarga daripada pesta istana. Jadi kita harus bebas menikmati semua makanan, daripada hanya makan hidangan yang ada di depan kita. Setiap orang memiliki selera masing-masing. Ada yang suka makanan manis, dan ada yang suka makanan pedas. Jadi, kami menyiapkan hidangan lokal dari 9 negara bagian. Kamu bisa memilih favoritmu untuk dimakan di dalam. Kedengarannya bagus. Tuanku dan nyonyaku, silakan datang ke sini. Yang ini terlihat enak. Dan juga yang ini. Lihat warnanya. Dan juga udang. Yang merupakan favorit Zai. Lihat ini. Kelihatannya bagus. Nah, hidangan dari negara Dan. Ini dibuat oleh tuan muda kelima dan nyonya muda kelima. Nyonya muda kelima berasal dari negara Dan. Di sana lembab dan basah. Jadi orang-orang di sana suka makan cabai dan lada. Untuk menghindari dingin dan rematik. Aku tidak menyangka kamu bisa menggabungkannya untuk memasak dengan ide pesta terbuka. Kamu memotong dadaran ayam itu terlalu besar. Sudah kubilang sulit untuk dimasak. Nah, bagaimana kalau kamu bukan cara masaknya? Sudah kubilang aku tidak bisa memasak. Jangan banyak bicara. Sudah kukatakan berjuta kali untuk tidak menambahkan gula dalam hidangan beras. Makanan yang dibuat di rumah ini selalu terasa manis. Bisakah kamu tidak menambahkan gula ke semua hidangan? Orang-orang negara dan menyukai cabai dan lada. Tapi aku tidak melihat lada, hanya cabai di hidangan ini. Apakah ini resep yang dimodifikasi? Meskipun lada hijau negara Dan terkenal, sulit ditemukan di negara Sin. Mengapa begitu? Rentan terhadap kelembaban dan sulit diawetkan dengan baik. Setelah pengangkutan dari negara dan negara Sin, akan kehilangan rasa pedas aslinya. Sepertinya, transportasi darat negara dan perlu diperbaiki segera. Aku telah menugaskan pejabat yang bertanggung jawab untuk memperbaiki jalan secepat mungkin. Setelah inspeksi lapangan, Ayah, ini keputusan yang brilian. Apa ini? Ini dibuat oleh kakak iparku yang kedua. Tuan dan Nyonya, silakan cicipi. apa yang dipikirkan Zheng untuk mengadakan pesta 9 negara ini? Fang Ru tidak tahu apa-apa tentang memasak. Hao Jia, kamu bisa memasak beberapa hidangan dan mengirimkannya atas nama Fang Ru. Ada masalah? Kamu harus bersujud untuk belas kasihan ini. Terima kasih, Tuan Muda dan Nyonya. Hao Jia, selir tuan muda kedua, banyak membantu. Dan dia juga ahli dalam mengukir. Ini adalah apel kepiting dari negara Chang, kan? Istrimu berasal dari negara Chang, kan? Ja, aja. Ini datang, apple-nya. Tambahkan lagi. Ini. Hai Chang, kami sudah menambahkan banyak, dan buahnya hampir tumpah dari baso. Kamu harus tahu, kita harus meninggalkan dapur setelah selesai memasak. Mau lihat wajah panjang An yang bodoh? Haruskah kita tambah lagi? Ja? Ayo. Negara Chang kekurangan sumber daya. Hanya apel kepiting yang melimpah di sana. Jadi kami membuatnya menjadi salad buah. Dengan buah-buahan lainnya. Tanah negara Chang kering dan gersang, sehingga sulit untuk menanam tanaman. Kita harus memberikan lebih banyak bantuan di masa depan. Tuanku, saya mengucapkan terima kasih atas nama rakyat negara Chang. Pan Gan, ngomong-ngomong, apakah kamu yang punya ide ini sendiri? Ya. Tapi hidangannya dibuat oleh kita semua. Kamu sudah melakukan pekerjaan yang baik. Hadiah apa yang kamu inginkan? Tuanku, bisakah Anda mengizinkan saya untuk mengunjungi keluarga saya
Setelah festival pertengahan musim gugur, Tidak masalah. terima kasih, Tuanku. Pengan. Baiklah. Semua orang bisa memilih makananmu. Dan makan di dalam bersamaku. Ya. Kamu memilih yang ini. Mengapa Pangeran Kelima dan Jinjing belum datang juga? Mereka mungkin sedang bertengkar lagi. Pesta yang diadakan oleh Zheng dan selirnya. Cukup menarik. Kalian berdua telah melakukan pekerjaan yang hebat. Ini adalah yang seharusnya saya lakukan. Saya berharap istana bisa seramai hari ini setiap hari. Rasanya lebih seperti rumah. Baiklah kalau begitu, jangan sungkan-sungkan. Dan bersenang-senanglah. Angkat jelas kalian. Ayah, istriku dan aku, mengajak bersulang untuk ayah dan ibu. Semoga keluarga kita tenang dan negara kita damai. Bagus. Haitang dan aku juga ingin bersulang untuk ayah dan ibu. Oak. Aku juga ingin bersulang untuk ayah dan ibu. Ayo Minam. Wanita di sana itu ibumu, Nyonya Hi, kan? Bagaimana kalau aku ikut bersulang dengannya bersamamu? Dia tidak akan mau aku melakukannya. Zai. Ayah, aku berharap ayah merayakan festival dengan musim gugur yang bahagia. 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 Semoga semua di sini gembira dan sehat. Ayo berselang. Anak baik. Pergi makan kepiting. Taruh batu bara di bawah sana. Tambahkan lagi. Keluargaku akan mengadakan barbeque di halaman setiap festival pertengahan musim gugur. Rasanya ada yang kurang tanpa barbeque tahun ini. Kurasa kalian berdua belum kenyang. Aku akan tunjukkan sesuatu. Nyonya Li, ini brilian. Kipas apinya. Perlahan. Kamu yakin melihat mereka membawa kayu bakar ke istana? Aku yakin. Tunggu dan lihat. Dramanya akan segera dimulai. Naonya, aku ingin mencicipi. Aku juga. Oper jegangnya. Ambil semuanya. Ambil semua sate. Ini enak. Bagaimana apinya bisa menjadi begitu besar? Naonya, tidak mungkin hanya dengan beberapa potong batu bara. Cepat padamkan apinya. Jangan kipas. Pergi ambil air. Cepat! Kok apinya bisa besar banget? Cepat padamin. Ayo, airnya sudah di sini. Ayo, pakai airnya. Seperti kami bergantung padamu. Kamu ngapain di sini? Aula Jinghe, menurut hukum kekaisaran, kamu harus dihukum berat untuk perbuatanmu hari ini. Iya, Ibu Asuh, Li Wei harus dihukum. Atas pembakaran itu, dia harus diusir dari istana. Kok apinya bisa sebesar itu? Gak mungkin cuma dengan beberapa batu bara. Nona Songwu cepat sekali menghukum. Kamu sudah lama berencana. Musik dari sana kan, Ibu Hi? Aku khawatir ada yang menyentuh batu baranya. Beberapa batu bara itu. Nggak mungkin bikin api sebesar itu. Ini mencurigakan. Ibu Hi, tolong selidiki tuntas. Itu fitnah belaka. Aku nggak ngelakuin itu. Ibu Asuh, lihat Li Wei. Dia yang salah, malah nyalahin aku. Aku cuma mau diselidiki tuntas. Kok Nona Songwu marah banget? Aku sudah tahu pasti apa yang akan diomongin. Sueklisik sepertema. Kamu tahu hubungan aku sama Zheng. Jadi kamu coba memfitnahku. Kamu cukup licik. Buat jebak aku? Sudah. Karena apinya nggak ada kerusakan. Lupakan saja. Ibu Asuh,
Tapi, memang benar kamu bawa kayu bakar ke istana dan langgar peraturan di sini. Biar kamu nggak bikin masalah lagi. Di kemudian hari, kamu harus dihukum. 10 kali pukul di telapak tangan. Kamu mau terima? Tunggu. Li Wei bekerja dengan baik untuk jamuan hari ini yang mengimbangi hukumannya. Aku akan bilang dia harus dibebaskan dari cambukan. Mulai sekarang, Li Wei akan dikurung di kediaman Panjerang Kinam dan hadiahnya dibatalkan. Tolong jangan. Lebih baik cambukan saja. Aku lebih memilih menerima hukuman. Tolong jangan batalkan hadiahku, karena aku berani untuk membuatku. Insheng, Bajatoka Karma mendisiplin Kinistrimo? Dia bahkan berani menolak permaisuri. Kamu juga seharusnya menerima hukuman. Untuk apa yang dia lakukan hari ini? Ini tidak ada hubungannya dengannya. Ini salahku. Pangeran, bagaimana hasilnya? Li Wei. Kamu, ada apa denganmu? Kamulah yang berbuat salah dan membuatnya dalam masalah. Hei, kamu! Kembali. Aku sudah berbaik hati tidak membongkar apa yang kamu lakukan. Jangan keterlaluan. Zheng, apa yang kamu bicarakan? Kita tumbuh besar bersama. Bagaimana bisa kamu tidak mempercayaiku dan bersikap keras padaku? Aku masih bisa mencium bensin di Jinping. Li Wei dikurung. Sedangkan kamu, sebaiknya tinggal di rumah dan merenungkan dirimu sendiri. Kamu. Nyonya. Kenapa tidak menyalakan lampu? Pangeran khawatir. Dia meminta Koki memasakkan mumi. Kenapa kamu menangis begitu keras? Nyonya, ini, usap air matamu. Baiklah. Maafkan aku. Maafkan aku. Aku gagal menjaga hadiahmu. Aku benar-benar minta maaf untuk itu. Akulah yang mengadakan barbeque di istana. Tapi aku bersumpah, yang menyalakan api itu orang lain. Aku tahu itu. Kamu tahu? Nyonya, Tuan muda percaya padamu. Dia menghukum Nona Song untukmu. Kamu tahu betapa Nyonya ingin mencintai Nona Song. Tuan muda mungkin akan dimarahi lagi. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Jangan dengarkan dia. Kamu pasti lapar. Ayo, makan mie. Kenapa mie-nya panjang sekali? Tentu saja, ini mie panjang untuk ulang tahun. Mie panjang untuk ulang tahun? Siapa yang ulang tahun? Apakah Ya, hari ini ulang tahun Tuan muda. Yang kebetulan jatuh pada festival pertengahan musim gugur. Selama bertahun-tahun ini, tidak ada seorang pun di Istana Sin.
yang pernah mengingatnya. Kamu bisa memberitahuku lebih awal. Aku sudah makan beberapa. Kamu bisa makan lagi. Ini untuk umur panjang. Aku tidak bisa makan lagi. Kamu harus memakannya. Kamu bisa makan telurnya dulu. Shangguan. Shangguan. Ini. Aku akan menunjukkan sesuatu padamu. Aku membawakanmu kue bulan. Kamu mencoba meracuniku dan menjadi duda. Jangan ucapkan kata-kata sial di hari raya. Eo. Sisepai. Aizen Kebai? Kurasa kamu akan menyukainya. Aku meminta mereka membuat ini untukmu. Sekarang, apakah aku menunjukkan ketulusanku padamu? Jujur saja, cara merayakan festival di sini terlalu membosankan. Di kampung halamanku, negara Dan, kami makan hotpot dan bermain kartu madia bersama. Sangat menyenangkan. Dan aku serta adikku sengaja kalah pada dayang istana agar mereka bisa mendapat lebih banyak uang untuk merayakan festival. Apakah orang-orang di negara Dan semua suka bermain madia? Jah, di negara Dan, ada permainan kartu bernama bertarung sampai akhir. Kamu bisa meninggalkan meja kartu hanya jika memenangkan kartu terakhir. Kami juga suka membersihkan telinga, pedikur ikan, dan face changing, yang menjadi favoritku. Jadi kamu suka menonton face changing? Kupikir kamu hanya tertarik pada pertunjukan bela diri. Kamu tidak mengerti. Face changing dari negara Dan unik dan luar biasa. Aku akan mengajakmu menontonnya suatu hari nanti saat kamu ke negara Dan. Meskipun negara Dan dipimpin oleh perempuan, kami hidup bahagia. Bukan hidup mengerikan seperti yang kamu pikirkan. Kalau begitu, aku salah paham tentang kalian. Enak tidak? Aku senang bisa membuatmu bahagia. Semua yang di sini, ingat, untuk merahasiakan menu hari ini. Ayo kita lakukan. Ya. Tunggu sebentar. Ini beberapa sayuran untuk kediaman Tuan Muda ke-6. Terima kasih. Apa yang terjadi di sini? Sepertinya kalian menyimpan rahasia. Kami menyiapkan hadiah untukmu. Buka ini. Kami berharap Tuan Muda bahagia. Mie ramen ini buatanku. Nyonya sangat kuat sehingga bisa menarik apa saja. Kamu baik saja? Apa kamu tidak apa-apa? Kuahnya dibuat oleh Koki Liu. Cepat. Kuahnya hampir habis. Cepatlah. Sayur dan udang dimasak oleh Yo. Dan Yuping serta Yuzan membantuku membuat adonan. Aku akan berdiri di depanmu. Hampir selesai. Tarik ke sana. Terima kasih semuanya. Sayang sekali. Tuan Muda tidak suka udang. Dulu aku merasa makanan laut amis. Tapi udang ini enak. Benarkah? Aneh. Sepertinya makanan yang tidak kusukai menjadi enak sejak aku bertemu denganmu. Sejak aku bertemu denganmu. Terima kasih banyak. Ngomong-ngomong, kebetulan, aku punya hadiah. Untukmu. Hadiah untukku? Hari ini bukan ulang tahunku.
kenapa kalian di sini? Kami menerima suratmu, dan tahu kalau kau merindukan kami. Jadi kami datang. Suratku? Satu hal lagi. Bawa keluarganya ke sini. Setelah mereka menerima surat, Tuan Muda, aturan istana jelas menyatakan bahwa keluarga Selir tidak boleh masuk istana. Bahwa keluarga Selir tidak boleh masuk istana. Nyonya. Sebelum festival pertengahan musim gugur, Tuan Muda tahu kau merindukan rumah. Jadi dia menyuruhku mengirim suratmu melanggar aturan istana. Melanggar aturan istana. Kemudian, dia melanggar aturan lagi. Untuk membawa keluargamu ke sini, merayakan festival bersamamu. Jadi, ayah dan ibu. Silakan duduk. Ibu, aku sangat merindukanmu. Sai Kentif. Silakan duduk di sini. Kau benar-benar pembuat masalah. Tuan Muda ke-6 sudah membawa kami lebih awal. Kami seharusnya bisa masuk istana dengan cara yang resmi. Namun, setelah yang kau lakukan di istana Sin, kami hanya bisa datang ke sini seperti pencuri, bersembunyi di dalam keranjang sayur, di atas gerobak keledai. Di dalamnya bau. Aku harus menahan napas. Kamu baik-baik saja. Sayurnya rusak. Sayang sekali. Hati-hati. Kamu seharusnya memberitahuku sebelumnya. Ini seharusnya menjadi kejutan. Tapi, Menantu, Panggil dia Tuan Muda. kita sekarang keluarga. Lupakan saja aturannya. Dia menikah dengan Wei. Jadi dia pasti menantuku sekarang. benar. Haruskah aku memanggilmu kakak ipar? Ya, kakak ipar. Lihat, Kita merayakan ulang tahun Tuan Muda. hari ini... Menantu, kamu seharusnya memberitahu kami lebih awal. Aku harus memberimu hadiah. Amble Amplop Miracle. Kita tidak punya. Dari mana aku bisa mendapatkannya untukmu? Ini dia. Amble. Tidak usah. Tidak masalah sama sekali. Ambil saja. Ini tradisi di tempat kami untuk menerima amplop merah saat ulang tahun. Tepat sekali. Ambil saja. Kalau begitu aku terima ini. Terima kasih banyak. Wei member the Huku. Bahwa kamu memperlakukannya dengan baik. Ayahnya dan aku sangat berharap kalian bisa hidup bahagia. Tentu. Jika ada kesempatan, kalian bisa datang ke negara Ji bersama Wei. Sayang, benar kan? Meskipun itu desa. Jika kalian datang, aku akan menyuruh ayahnya memasak untukmu. Ibu, aku yakin kamu akan bertambah gemuk di sana. Ibu, Ibu. Biar dia makan mie dulu. benar. Makan mie dulu. Oke. Kamu tahu, siapa yang mengajarinya membuat mie? Ayahnya. Jadi ketika kamu datang ke rumah kami, aku akan memastikan meminta ayahnya memasak untukmu. Terima kasih, Ibu. Tuan Muda, kenapa kamu tidak makan malam bersama Nyonya dan keluarganya? Aku merindukanmu selama berbulan-bulan. Bagaimana denganku? Kamu tidak merindukan kakakmu? Ini reuni yang sudah mereka nantikan. Aku harus memberi mereka waktu berdua. Dan berbincang dengan baik. Wei, aku masih merasa ini seperti mimpi. Kamu belum pernah ikut pemilihan. Saat mimpi itu berakhir, aku akan menemukanmu tidur larut di tempat tidur seperti biasa. Suatu keajaiban dia terpilih. Li Chang, Wei, pasti tidak nyaman tinggal di sini. Dengan semua aturan itu, kamu sendirian di sini, tanpa aku di sampingmu. Kamu bisa memberitahuku jika mengalami kesulitan. Ya. Gajimu akan dipotong 50 wen. Li Wei akan dihukum di kediaman Tuan Muda ke-6 dan hadiahnya dibatalkan. aku, Apakah Tuan Muda ke-6 mengganggumu? Ketakin padaku, dan aku akan membuatnya menyesal. Meskipun aku harus tewas. Kesilkan suaramu. Kamu akan menyulitkan Wei. Aku akan memukulnya jika dia memperlakukanmu buruk. Jangan bodoh. Ibu, Ayah, aku baik-baik saja di sini. Benarkah? Kamu tidak boleh berbohong pada kami. Aku mengatakannya sebenarnya. Aku sudah punya teman-teman baru di sini. Dan menjalin hubungan baik dengan para wanita. Selain itu, ada seorang guru yang sangat baik padaku. Jadi, aku benar-benar menikmati waktu di sini.
Jangan khawatir tentang aku. Aku baik-baik saja. Baiklah, kami lega mendengar kata-katamu. Namun, ingatlah ini, bahwa kamu harus memberitahu kami jika kamu dibuli, atau jika kamu diperlakukan tidak adil. Kamu lihat, aku setuju dengan apa yang ayahmu katakan. Kami akan membuat mereka yang mengganggumu menyesal, bahkan jika kami harus mati. Dengar dirimu sendiri. Kata-katamu lebih mengerikan daripada aku. Itulah dirimu. Mari kita makan malam sekarang. Silakan makan. Ambil sedikit ikan. Ini bergizi dan tidak akan membuatmu gemuk. Kita tidak punya pilihan sekarang. Aku tahu. Lagi pula orang tuamu ada di sini. Aku akan melakukannya. Aku akan melakukannya. Semua ini terjadi karena aku. Aku seorang pria. Aku yang harus melakukannya. Kita berdua belum pernah melakukannya sebelumnya. Aku juga bisa melakukannya. Biarkan aku saja. Aku akan melakukannya. Jangan tidur di lantai. Kamu adalah tuan muda. Tidak apa-apa. Bagaimana kalau kita berdua tidur di tempat tidur? Lain kali, aku akan membawa mereka ke sini dengan paksa.